Yang terhormat karyawan dari Puskesmas Pakis, kami akan memperkenalkan diri dulu. Sebelumnya, saya Desti. Saya bersama dengan Dr. Tantra spesialis saraf dan Mas Rizky bagian marketing. Di sini kami dari tim RSU Subhanul Waton akan melakukan sosialisasi kesehatan terkait stroke. Jadi nanti kalau Bapak Ibu semuanya ada yang mau ditanyakan dengan materi stroke, nanti bisa langsung ditanyakan ke dokter spesialis saraf dengan dokter Tantra. Untuk memulai acara pagi hari ini, mari kita buka acara pagi ini dengan mengucapkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung saja penjabaran materi terkait stroke bersama dengan dokter Tantra. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kepala Puskesmas yang diwakili oleh dokter bersama dengan rekan-rekan Puskesmas Pakis yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk ikut mengisi pada acara Prolamis pada siang hari ini. Perkenalkan dulu Bapak Ibu sedoyo, kula Dokter Tantra, spesialis saraf. Saya praktek di rumah sakit Tegalrejo, ya. Siang Ibu semua sudah sering mendengar apa itu stroke, ya. Tapi tetap saya memilih materi stroke. Kenapa? Karena sampai sekarang ini banyak sekali kejadian stroke yang dibawa ke pelayanan kesehatan. Ya. Jadi pertama, stroke itu apa sebenarnya, ya? Jadi stroke itu kalau menurut bahasa medisnya itu adalah gangguan fungsional otak akut, vokal ataupun sebagian dan bisa terjadi global atau menyeluruh yang mendadak yang berlangsung lebih dari 24 jam dan menimbulkan kematian, bisa menimbulkan kematian ataupun kecacatan yang berasal dari gangguan aliran darah otak. Jadi bisa mudahnya yaitu adanya gangguan aliran darah otak, ya. Adanya gangguan aliran darah di otak yang bisa menyebabkan rusaknya sel-sel di otak yang bisa menyebabkan kecacatan ataupun kematian. Nah, itu adalah stroke, gangguan aliran darah di otak. Nah, padahal jenis stroke itu ada dua macam, ya. Ada stroke iskemik. Iskemik itu sumbatan, ya. Bapak Ibu udah sering stroke sumbatan, ya. Stroke sumbatan sama stroke perdarahan. Apa itu bedanya? Stroke sumbatan itu paling sering terjadi dibandingkan dua itu, ya. Stroke sumbatan. Kemudian ini tuh kenapa? Karena terjadi adanya sumbatan di aliran darah di otak. Hal ini kalau sudah ada sumbatan bisa menyebabkan kecacatan ataupun kelumpuhan. Okay? Kemudian bedanya sama perdarahan apa? Kalau tadi sumbatan itu ada yang nyumbat di aliran darah di otak, ya. Kalau perdarahan itu pembuluh darahnya itu pecah. Yang tadinya itu sumbatan, yang satu lagi pecah. Okay. Dan ini memang sama-sama bisa menyebabkan kecacatan. Tapi di antara dua itu biasanya itu kecacatan, kelumpuhan atau parahnya itu memang lebih besar yang perdarahan. Bahkan ada juga yang sudah sampai kritis dan sampai ada yang menimbulkan kematian. Tetapi juga tergantung dengan volume atau banyaknya, luasnya dari perdarahan yang ada di otak, ya. Kemudian kita harus tahu siapa aja itu yang punya resiko untuk terjadinya stroke, ya. Karena ada mungkin antara satu orang dengan orang lain tidak semuanya sama kondisinya, ya. Jadi kita harus tahu siapa aja yang punya resiko untuk terjadinya stroke. Yang pertama dari usia, ya, dari faktor usia, umur. Umur itu bisa orang yang usianya di atas 50 tahun lebih usianya lebih lanjut dibandingkan dengan usia yang lebih muda itu memang mempunyai resiko untuk terjadi stroke. Kita lihat lagi
usia, kemudian jenis kelamin. Jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Pernah dikatakan di teori laki-laki lebih cenderung mudah untuk jadinya stroke. Tetapi kenyataannya juga laki-laki dan perempuan sebenarnya sama saja ya untuk mempunyai resiko terjadinya. Kemudian herediter, maksudnya turunan, faktor keturunan. Orang yang punya risiko untuk jadinya stroke dibandingkan orang riwayat keluarga. Kemudian kalau dari usia, kemudian kita sudah tidak ngapa-ngapain ya, itu sudah dari sananya udah nggak bisa diubah lagi. Nah, terus apa nih resiko-resiko yang masih bisa kita kendalikan ya? Satu contohnya kolesterol yang tinggi. Nah, dia misalnya ada orang yang mempunyai kolesterolnya tinggi, kemudian triglyceridnya tinggi, risiko nih untuk jadinya stroke, tapi masih bisa dikendalikan. Beda dengan usia. Usia kan setiap tahun. Nah, usia itu tetap segitu. Laki perempuan tadi sama ya. Keluarga itu kan kita udah nggak bisa ngubah lagi nggak? Beda sama yang bisa diubah. Kolesterol, ternyata saya kolesterolnya tinggi. Wah, berarti kedepannya saya harus menjaga agar bisa stabil, tidak tinggi lagi. Dengan cara apa? Dengan cara olahraga, faktor makanan, gaya hidup itu harus diubah. Kemudian merokok. Orang yang mempunyai risiko stroke itu salah satunya itu merokok, ya. Rokok. Kita misalnya gini, ngerokok nggak ini? Tapi udah berhenti kok, kapan? 5 tahun yang lalu, kayak gitu. Nah, efek rokok itu bisa hilang dari kita tuh 10 tahun. Kayak gitu, ya. Kemudian hipertensi. Terlalu tinggi, ya. Kan hipertensi kan tensi di 140 Bapak Ibu. Itu harus dikendalikan tuh. Jangan sampai tinggi. Kalau tensi terlalu tinggi, ada tensinya terlalu tinggi karena tekanannya tinggi banget nih Bapak Ibu nih. Itu resiko. Jadi harus dikendalikan juga dengan cara apa? Dengan muncul obat anti hipertensi, rutin, tetap olahraga, faktor daharnya seperti apa ya. Kemudian juga gula, diabetes. Gula yang tinggi di dalam tubuh kita itu resiko untuk terjadinya stroke, sama seperti hipertensi. Kemudian konsumsi minum alkohol itu juga. Kurangnya aktivitas fisik, ngelokro di rumah aja, nggak pernah gerak, nggak pernah olahraga, itu juga resiko. Ya. Kemudian obesitas, terlalu gemuk. Nah itu kan banyak lemak di tubuh kita, ya. Itu juga resiko. Kemudian ada gangguan jantung ya, sama adanya gangguan di darah kita. Tekanan darah itu juga merupakan contoh-contoh untuk resiko untuk terjadinya stroke. Jadi kita harus mengenali diri kita sendiri. Kita kok enggak ya? Kalau misalnya ada, kita mulai dari sekarang harus dikendalikan, nggih, Ibu Sedoyo. Kemudian kenapa nih kok resiko-resiko tadi bisa menyebabkan terjadinya stroke? Seperti contohnya merokok, hipertensi, diabetes, nggih. Karena itu istilahnya itu bisa menyebabkan darahnya itu bisa meningkat, kental, darahnya kental. Kalau bayangin darahnya kental, berarti kan alirannya nggak lancar, nggih. Ngendap di situlah gampangannya, ngendap di situ bisa membuat endapan numpuk terus sumbatan kan gampangannya gitu, nggih. Kemudian pembuluh darahnya jadi rapuh, gampang pecah. Kemudian juga jadi gampang menyempit, nggih. Pembuluh darahnya itu membuat pembuluh darah itu nggak sehat, sehingga mudah terjadi sumbatan, mudah terjadi pecah, sehingga nanti muncul gejala-gejala stroke. Okay. Nah, kemudian kalau misalnya kita harus tahu nih, kenapa sih kok stroke itu bisa menyebabkan, ada nih yang tengah, ada nih yang jadi merasakan apa ya, kebas, gedibel, kesemutan, pelo, perot ya.
Gangguan bicara kok jadi nggak bisa bicara, gangguan penglihatan kok jadi kabur setengah kayak gitu nggih. Kenapa? Karena otak kita, kalau stroke itu kan terjadinya di otak ya gangguannya nggih Bu, Bapak, Ibu. Jadi itu sebenarnya otak kita tuh mempunyai fungsi yang sangat banyak ya. Otak dari kita untuk pergerakan, dari kita untuk bisa merasakan panas, dingin, kemudian bisa merasakan rasa sakit, nyeri, kemudian juga kita bisa bicara, mendengar, melihat, semua itu memang diatur oleh otak. Jadi kalau misalnya contohnya ya, contohnya ada gangguan di baik ya, nggak bisa ya. Misalnya di bagian depan ya, di bagian depan itu fungsinya untuk pergerakan, kita gerak. Ternyata di sana yang terjadi sumbatan di bagian yang bergerak di bagian depan sini. Itu fungsinya untuk pergerakan kita. Ternyata di sana ada perdarahan ataupun sumbatan. Ya kita jadi lumpuh setengah, kita nggak bisa. Dan biasanya kalau misalnya sumbatannya itu di sebelah kanan, kita lumpuhnya di sebelah kiri. Karena fungsi otak itu menyilang. Kemudian misalnya kita ada sumbatan di bagian otak yang daerah sini. Nah, orangnya nggak lumpuh, tapi gampang emosi, gampang marah-marah, gampang nangis, gampang sedih, berubah-ubah. Itu bisa. Jadi banyak kasus itu kan, oh stroke itu lumpuh, nggak hanya itu. Ternyata gejalanya banyak sekali, tidak hanya lumpuh, ya. Kita harus tahu karena fungsi otak itu yang mengatur tubuh kita semua. Nah ini kalau dari gejalanya ya, ini yang dilihat dari gambarnya ini, wajah kita atau face, wajah perot setengah, ini gejala-gejala ya. Kemudian ini tangannya tampak tidak bisa diangkat dua-duanya, yang satu tinggi, yang satu rendah, ada lemas tengah. Kemudian orang bicara, ternyata pelo. Nah, gejala-gejala ini kalau misalnya muncul, harus segera cari bantuan untuk segera dibawa ke rumah sakit. Ngeten niku, nggih. Ini kalau dilihat dari kalau tadi yang internasional, kalau yang ini dari program dari Kementerian Kesehatan di Indonesia. Ada apa namanya kepandekannya itu segera ke RS, slogannya seperti itu. Bapak Ibu pasti udah pernah baca ya, sering baca di tepi-tepi jalan itu kan pasti udah ada ya. Se-nya itu apa? Senyum ya, senyum yang tidak simetris, perot kanan kiri, kok nggak sama ya? Tadi malam waktu mau tidur masih sehat, bangun tidur mau sholat subuh itu kok tiba-tiba mencong, mau minum kok ndelewer, nggak bisa, seperti itu nggih. Kemudian kok mau ngangkat sendok tadi waktu mau makan nggak apa-apa, kemudian sekarang udah selesai makan mau ngangkat sendok kok nggak, yang lemah. Kemudian pelo, tidak bisa bicara, atau misalnya bisa bicara tapi terbata-bata. Kemudian pandangannya setengah hilang ataupun nggak jelas. Selain itu juga seperti itu, kita hafal, kita ngelihat sebagai gejala tanda dari stroke. Jadi gimana nih? Misalnya muncul gejala-gejala yang sudah saya utarakan tadi, sakit atau bisa kok harus segera ditangani lebih lanjut, karena semakin lama kita di bawah berarti kan semakin obatnya, otak itu akan terus menurun seperti itu, sehingga diharapkan bisa dibawa agar bisa
fungsi otaknya bisa tidak semakin parah, ya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya sudah terjadi ini gejala-gejala stroke, oh ya ini stroke ini, yang harus dilakukan apa? Harus segera mendapatkan obat stroke, ya. Obat-obat saraf. Kemudian yang kedua, pengendalian faktor risiko seperti tadi. Oh pasien ini ada hipertensi, ada diabetes, itu juga diobati. Jadi tidak hanya stroke-nya, tetapi statusnya apa nih? Sini inggil, harus diobati. Oh gendisnya inggil, harus diobati. Ngerokok, ya harus mau nggak mau berhenti, kayak gitu. Harus apa? Mau nggak tidak terjadi karena itu tidak aku sehingga mungkin Sewu pernah melihat ngertos yang misalnya jalannya neko itu kurang aktivitas. Komplikasi. Wah, apa nih? Stroke tuh bisa menyebabkan apa aja, ya? Kan gangguan kognitif, gampang lupa, gampang bingung, ya. Lalu kok naruh kunci, kok nyarinya kemana-mana? Mau ngendikan bingung. Sini udah iya mau bicara, saya itu mau ini tapi itu bingung, mengutarakannya bingung. Kemudian misalnya ada juga pergi kemana lupa pulang, ya. Dulu sekarang Pak depresi, jadi maunya cuma sendirian aja, tidak mau sosialisasi lagi, seperti menarik diri di rumah saja, tidak dengan yang tadinya punya hobi apa gitu, membaca ataupun ikut pengajian, itu jadi tidak menyukai. Oh ya, kemudian ada epilepsi kejang, maksudnya kejang. Ada yang juga terjadi kejang akibat stroke itu juga ada. Kemudian kontraktur tuh kaku tadi ya, karena lemah di kaki tangan itu, kurangnya gerak bisa menyebabkan kaku di tangan ataupun dan itu juga bukan nyeri. Tidak jarang saya juga menemukan di rumah sakit itu ada riwayat stroke 1 tahun, 2 tahun sebelumnya datang tuh stroke-nya sudah stabil, tapi datang dengan nyeri seperti ditusuk, dicocokin ataupun panas kemeranyas di sebagian tubuh di kanan maupun di bisa akibat komplikasi dari stroke-nya, nyata niku. Selain itu juga misalnya pasien itu berat, tempat tidur, infeksi paru, juga ada, itu juga, sehingga memang dari awal pertama resiko apa enggak nih untuk jadinya stroke. Kemudian kalau kita sudah kita sendiri, ya. Nah, kemudian di lapangan apa nih yang terjadi? Saya juga tidak jarang menemukan ya. Lumayan sering menemukan yang sudah ada di Subhanul Waton gitu. Telat nih, 2 hari baru dibawa ke rumah sakit ya. 1 hari baru dibawa ke rumah sakit, sehingga kan penanganannya obat-obat untuk otaknya kan terlambat untuk masuknya ya. Kenapa? Karena harus musyawarah dulu dengan keluarga di masalah seperti itu ya. Kemudian menganggap ini bukan stroke, maksudnya itu masih apa ya, ini karena kecapean aja seperti itu. Karena memang kurang tahu stroke itu apa sebenarnya dari orang itu sendiri.
Kemudian ada juga yang memilih lebih ke alternatif, lebih ke pijet. Kemudian ada juga yang minum obat-obat Cina seperti itu ya. Kemudian ada juga yang takut untuk diopnam. Kenapa? Karena takut diinfus. Alasannya seperti itu. Banyak seperti itu. Jadi sebenarnya kita harus mengenali dulu, harus tahu stroke itu apa, mengenali gejala-gejalanya, dan harus tahu apa yang harus kita lakukan ya, setelah muncul gejala itu. Jadi kita harus perhatian terhadap diri sendiri dan kanan kiri kita seperti itu ya, sehingga bisa saling membantu, sehingga nanti diharapkan ke depannya ada gejala langsung dibawa ke rumah sakit, sehingga nanti gejalanya tidak lebih berat, sehingga nanti pemulihannya diharapkan bisa lebih baik dan cepat. Ngeten niku ya. Ngeten niku Bapak Ibu sedaya. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, monggo. Monggo Bapak. Makasih. Ya udah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya anggota Prolaris. Nggih. Mas ingin bertanya, khususnya yang berkaitan apa yang disampaikan tadi. Ini kan terutama ini kan sudah usianya lanjut-lanjut Bu. Nah, untuk itu kita tahu untuk kegiatan Prolaris itu hanya 1 bulan sekali. Mungkin itu karena keterbatasan segala sesuatunya. Yang akan kami tanyakan di sini, apakah ada khusus misalkan untuk penanggulangan stroke khususnya seperti tadi itu, kita diadakan istilahnya ya check up atau ini kegiatan seperti Prolaris ini tapi khusus yang berkaitan dengan stroke. Sebab kita ketahui biasanya orang desa itu tahu-tahu itu sudah parah, jadi sudah parah baru ke rumah sakit dan sebagainya. Nah, untuk penanggulangan itu diantaranya kita setiap saat itu ada ya ini informasi atau istilahnya ya seperti Prolaris ini kegiatan ini. Mungkin itu dulu mungkin masih banyak nanti yang disampaikan oleh rekan atau bapak atau ibu yang hadir ini. Dan untuk itu kami itu saja, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, teman-teman Bapak. Nah, kita kan kalau misalnya untuk mengetahui nih, untuk memeriksa nggih maksudnya ya, jangan sampai nanti tiba-tiba terjadi kan seperti itu ya. Nah, seperti yang udah saya utarakan tadi itu, kita harus tahu, kita mengenali diri dulu. Kita tuh ada risiko tinggi, trigger tinggi, atau penyakit jantung, itu salah satu juga jantung gitu. Nah, kalau kita sudah mengenali, itu harus rutin kontrol. Nah, itu kan semua itu memang masih bisa dikontrol di puskesmas, di tingkat puskesmas nggih, Bapak Ibu. Rutin kontrol, rutin ngunjuk obatipun, kemudian gaya hidup. Itu yang paling penting. Karena kalau misalnya ngunjuk obat tapi pola hidupnya masih kurang baik, itu nanti sama aja. Contohnya apa? Daharnya. Oh, tensinya tinggi. Berarti ya asin-asin garam nggak usah. Dulu udah pernah ngerasain asin, sekarang ya, sekarang harus benar-benar diminimalisir, sangat sedikit aja. Kemudian apa? Lemak-lemak. Ya udah, lemak-lemak nggak usah. Dahar daging, dahar ayam, dagingnya aja. Kenyal-kenyal kulit nggak usah, gajah-gajah nggak usah. Dan cara memasaknya, kadang kan masih digoreng. Nah, cara mengolahnya itu yang ya, dikukus, direbus. Maksudnya apa? Untuk mengurangi minyak. Maksudnya seperti itu. Kemudian rokok. Rokok saya udah nggak ngerokok. Ternyata masih sekali, 2 kali dalam 1 minggu sama aja. 1 kali dalam 1 bulan itu sama aja. Jadi harus berhenti merokok. Karena kalau misalnya itu tadi saya pertama kali mengutarakan, efek rokok itu 10 tahun baru hilang di tubuh kita. Misalnya saya pernah nanya, saya udah nggak ngerokok kok Dok, 5 tahun. Iya, tapi masih ada efek rokok itu sudah terlanjur, maksudnya sudah membuat pembuluh darah kita itu kaku. Berarti kan istilahnya tuh sudah ada luka di sana, sudah ciri di sana, sehingga mempunyai risiko. Jadi gimana caranya kita bisa mengendalikan Bapak, mengendalikan. Kemudian kegiatan Prolaris seperti ini kan memang ada cek darah, cek tensi, yang lainnya. Itu kan salah satu parameter untuk mengetahui ya. Nanti ternyata kolesterol tinggi, trigliserid tinggi, mau nggak mau ngunjuk obat. Dan kalau misalnya namanya stroke ya, menurut definisi tadi artinya itu
terjadi secara mendadak. Memang tidak ada tanda-tanda. Kalau ada tanda-tanda, namanya bukan stroke. Jadi banyak kejadian kayak gitu. Bangun tidur, tiba-tiba udah lumpuh setengah, sudah nggak sadar. Padahal waktu mau tidur sadar. Bangun tidur udah nggak sadar seperti itu. Ternyata dibawa ke rumah sakit kemana gitu, tensinya 200. Oh ternyata setelah ditelusuri gitu, dilapori ternyata memang ada hipertensi, minum obat tapi kadang-kadang. Nah seperti itu, sehingga memang banyak yang harus kita jadikan PR ya, buat saya sendiri untuk sosialisasi, buat rumah sakit juga untuk tetap mensosialisasikan ke masyarakat, ke puskesmas juga untuk sosial ke masyarakat, sehingga selain obat-obatan itu memang harus gaya hidup itu, dan rutin kontrol. Kadang tuh dan jam-jamnya yang unjuk obat itu harus rutin. Oh obatnya diunjuk 2 kali sehari, ya per 12 jam gitu. Jangan habis dahar. Nah nanti kalau daharnya jam 8, yang satu lagi daharnya jam 10 kan beda ya Bapak. Jadi selain itu memang kendalikan faktor resiko hidup ini pola hidup sehat nggih. Rutin kontrol, obatipun diunjuk seperti itu. Ada keluhan, ada gejala-gejala tadi yang muncul, segera ke layanan kesehatan, mau ke puskesmas maupun ke rumah sakit. Andai kata ke puskesmas nanti kan, oh ada tanda-tanda stroke, akan segera dirujuk. Kalau ke rumah sakit nggak usah ke poli, ampun nunggune dangu, langsung ke UGD ngeten niku, sehingga nanti langsung bisa ditangani. Karena kalau memangnya itu ke arah stroke, mau nggak mau harus dilakukan CT scan, foto. Karena foto itu untuk mengetahui itu ada perdarahan nggak sih, karena obatnya benten. Jangan sampai nanti nggak difoto ternyata perdarahan, dikasihnya obat untuk sumbatan. Nah ya nggak benar kan seperti itu, nggih. Ngaten niku. Jadi memang harus rutin. Kegiatan prolanis bagus, alhamdulillah ada tiap bulan nggih, maksudnya seperti itu. Sehingga itu harus tetap dilakukan, kemudian ubah menjadi pola hidup sehat, obatnya rutin diunjuk. Ngaten niku Bapak. Nggih. Monggo Bapak, wow. Kok benjang? Ada lagi yang mau bertanya? Monggo Bapak, Ibu. Berulang itu kan sudah terima kasih. Sudah 2 hal itu juga ada penanggulangan untuk stroke, tapi biasanya kan semua belum memahami sejauh itu. Tapi mungkin setelah ini mendengar atau mendengar penjelasan. Jadi memang sosialisasi ke masyarakat itu memang penting ya Dok ya, maksudnya. Ya mungkin nanti itu penting, itu nggak hanya untuk stroke aja, mungkin untuk penyakit-penyakit lainnya juga kan seperti itu, sehingga masyarakat juga menyadari tahu saya itu seperti apa sih, harus melakukan apa toh kayak gitu. Ngeten niku. Karena memang stroke itu banyak kejadiannya Pak. Maksudnya itu memberikan sumbangan yang besar untuk jadinya kematian setelah gangguan jantung seperti itu. Ngeten niku Bapak Ibu, monggo. Mau yang ditanyakan? Mumpung ada dokternya langsung. Selain stroke juga boleh ya Dok ya? Monggo, kalau misalnya selain stroke monggo. Kalau mau tanya. Banyak juga yang saya kan di Subhanal Waton, banyak juga pasien-pasien yang sudah dikirim dirujuk dari sini ke Subhanal Waton dari Pakis. Nggih. Banyak pasien-pasien saya. Nggih monggo Ibu. Tambah Bu, saya. Ibu dulu, tadi udah Ibu dulu, nanti saya Bapak. Monggo Ibu. Nggih. Berusia di dalam siap kepala 8. Kemudian saya seringkali menderita kram dan saya menjadi pasiennya Dr. Tommy dari Surabaya. Setiap saya periksa sebulan sekali, itu asam obat yang kami konsumsi lebih dari 5. Apakah itu tidak mengganggu organ yang lain, Dokter? Harus saya lanjutkan. Dan kami tidak berani melanggar karena itu instruksi juga. Saya hanya sedikit
tanda tanya, apakah organ saya yang lain nanti tidak terganggu karena obat ini? Nggih. Nggih Bu, matur nuwun pertanyaannya. Kalau boleh tahu Ibu kontrol ke dokter Tommy karena menapa nggih Bu nggih? Kontrol rutin karena gula atau karena saraf. saraf pripun nggih? Saya dikirim untuk terapi. Jadi dulu pertama kali datang ke, kalau dokter Tommy kan dokter penyakit dalam. Kalau dokter sarafnya kan saya. Dalam? Tapi saya di terapi itu atas perintah dokter Tommy. Oh gitu nggih. Nah, Keluhan saya dengkul, nggih. timbul bengkak. Oh nggih. Jadi persendian saya itu timbul bengkak-bengkak. Nggih. Kemudian oleh dokter Tommy diparingi obat, Oh nggih. dikasih obat, dan saya juga di terapi. Satu paket 8 kali. Nggih. Saya juga 3 paket. Nggih. Dengkulnya sudah selesai dokter. Nggih. Karena sekarang timbul di lengan. Oh nggih. Lengan saya juga bengkak. Nggih. Akibat apakah bengkak ini atau karena usia Nggih. atau bisa diatasi? Saya disarankan kalau Ibu Kerto dan berani untuk injeksi suntik. Tapi kami belum bisa laksanakan. Nggih. Kami takutnya kalau seringkali atau tuman apa? Tuman. Nggih, nggih. Saya Kecanduan. Nggih. ketagihan. Nggih. Apakah itu juga bisa mengganggu dokter? Oh nggih, nggih Bu, matur nuwun Bu. Berarti karena dulu ke penyakit dalam karena lututnya bengkak nggih Bu nggih? Nggih, karena lutut bengkak. Dulu pernah difoto Bu di ronsen. Pernah. Dikatakan ada radang teng mriku nggih. Iya. Nggih. Iya, karena kalau berarti kan radang, ada peradangan. Kalau dikirim untuk fisioterapi memang kedah fisioterapi lebih baik, maksudnya seperti itu untuk membantu penyembuhannya, nggih. Kemudian kalau yang diunjuk Ibu, yang Ibu tanyakan itu berapa obat, 5 obat seperti itu pasti sudah dipertimbangkan Ibu nggih. Maksudnya dengan usia pasien, obatnya jenisnya apa saja, seperti itu sudah dipertimbangkan. Kemudian apakah ada penyakit lain seperti sakit gula, sakit ginjal, seperti itu kan merupakan pertimbangan-pertimbangan yang diambil oleh dokter nggih. Jadi kalau dokter sudah memberikan saran seperti itu, obatnya itu pasti sudah ada pertimbangan-pertimbangan dan insya Allah aman kan seperti itu. Dan Ibu pernah cek urin tidak Bu? Sudah pernah. Sudah pernah cek urin? Urinnya di sini kan ada sarana. Nggih. Maksudnya cek urin untuk apa? Belum. Oh gitu, untuk mengetahui Darah. nggih, untuk mengetahui fungsi ginjalnya seperti apa kayak gitu. Kemudian untuk diambil darah di Subhanawatan sampun nggih Bu nggih. Itu kemudian biasanya dokter Tommy juga sudah memeriksa untuk fungsi ginjalnya Ibu. Karena kalau misalnya fungsi ginjalnya baik, selama minum obat fungsi ginjalnya baik, insya Allah nggak apa-apa, ngeten niku. Tapi memang kedah ngunjuk toyo peta, ngeten niku. Karena nanti kecuali kalau misalnya dicek darah nih untuk mengetahui fungsi ginjalnya sudah bermasalah ginjalnya, tidak normal seperti orang lain seperti itu. Nah nanti pemilihan obatnya akan diatur Ibu, ngeten niku. Kemudian untuk yang bahu itu bengkak, nyeri. Sebelah mana Bu? Kiri. Oh, mriki berarti. Daerah mriki entong-entong ngeten niku. Betul. Oh, kayak gitu. Itu juga sama dokter Tommy nggih. Nggih, pun di foto. Dereng di foto. Itu memang karena daerah lutut, daerah mriki itu memang daerah persendian. Itu memang rentan untuk jadinya radang sendi daerah mriku. Nanti kebiasaannya kalau daerah sini sakit untuk pergerakan ngeten niku sakit terbatas nggih Bu nggih. Nggih ngeten niku. Biasanya obatnya memang obat-obat untuk sendi untuk radangnya ngeten niku Ibu. Hasil dari lab kami Nggih. tanggal 9 itu ginjal saya aman. Oh, ginjalnya aman. Alhamdulillah nggih. Semua ketambahan obatnya metformin. Metformin. Badannya 153. Oh nggih. Berarti memang agak ini ya Bu ya.
apa namanya, Ibu ngunjuk obat gula nggih. Nggih sampun. Berarti memang sama penyakit dalam selain sendi itu, selain lutut, selain bahu, ternyata memang Ibu ada rutin untuk gulanya, terapi untuk gulanya. Gulanya baru akhir-akhir ini. Oh nggih, berarti kan masih harus dievaluasi lagi nanti. Apakah membaik? Oh, apakah nanti segitu maksudnya stabil dengan obat ataukah nanti masih bisa naik turun, sehingga memang harus dipantau dulu, Bu. Oke. Nggih, Ibu, kon bersami. Tambahan sedikit. Nggih, monggo. Kan desakan. Nggih. Kita setiap malam itu juga tidak ganggu organ yang lain. Biasanya minumnya malam, Bu. Malam. Ya. Nggak apa-apa, obat tensi, nggih. Malam. Iya, karena itu memang harus obat tensi, obat gula itu memang rutin diunjuk. Iya, mungkin saat ini tensinya aman, maksudnya baik ya, tapi aman dengan obat. Nanti dilalai obatnya dilepas tinggi, ngeten niku. Jadi itu fungsinya untuk menstabilkan tensi juga. Ngeten niku, Ibu. Nggih, Ibu. Waalaikumsalam. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam badhe matur Bu. Nggih, Bu. Dalam diabetes. Nggih. Kok suku kula niku bendinene bentar tekot-tekot. Ada iki nggih anake. Napa? Lah niki nang salep sembilan. Nggih. 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 Anu diabetes pon dangu, Ibu. Diabetesnya dia pun dangu. Oh nggih, gangsal tahun wonten. Adanya sampun. Nggih. Berarti nganu nggih, teng telapaan nggih, Bu nggih. Teng telapaan panas, kemeranyes. Kados dicocoki. Nggih. Saiki kok saking dengkul. Nggih. Iku napa niku? Film niku kula mboten selimutan. Amargi nganu nggih, sakit nggih. Saking bendere nganu nggih. Sakite niku nggih. Nggih. Nggih, kados dicocoki panas lomboken. Nggih, niku ingkang Ibu raosaken niku amargi komplikasi saking gendisipun. Nggih, kados niku. Kados telapakane kados panas kemeranyas, kados dicocoki, kados napa nggih, kesetrum, nggih, ngedibel, kadang sok ngedibel, semuten. Niku khas komplikasi karena diabetes. Ngeten niku. Itu jadi kan gini, komplikasi diabetes itu memang bisa menyerang pembuluh darah yang besar ataupun menyerang ke pembuluh darah yang kecil. Contoh pembuluh darah itu sumbatan jantung, sumbatan otak jadinya stroke, ya itu pembuluh darah besar. Tapi kalau pembuluh darah kecil, contohnya katarak, ada sumbatan di pembuluh darah di mata, jadinya katarak. Atau mengenai saraf-saraf tepi, biasanya di ujung-ujung tubuh kita. Contohnya apa yang paling jauh dari pusat? Kaki. Kaki itu biasanya yang terserang pertama dibandingkan telapak tangan. Nggih, dalam sukune sing bentar niku. Nanti memang ada obat-obatnya. Monggo dokter nanti kalau misalnya mau dirujuk ke Subhanal Waton, monggo kayak gitu. Dalem nika sampun setunggal wulan kok. Nggih, raos niki. Nggih. Dipun nggih kados kemeng. Nggih, raos kados ngoten nika. Kenceng, kambuh-kambuhan. Ting sekot nggih. Nggih. Nggih monggo mengke nek badhe teng Subhanal Waton ketemu kalih kula, nggih. Monggo, nggih. Nggih. Monggo, Bapak Ibu. Banyak tua itu yang hampir Nggih. hampir sama. Keramik itu hampir sama. Monggo Bapak Ibu sedaya.
Ada lagi yang mau ditanyakan, Pak, Bu? Sudah tidak ada? Nggak ada. Nggih, jadi ini saya simpulkan nggih Bapak Ibu. Kita untuk satu harus mengetahui stroke itu apa tadi ya? Itu gangguan pembuluh darah otak. Bisa karena sumbatan, bisa karena pecah pembuluh darahnya. Nanti kalau udah muncul pecah ataupun sumbatan, bisa muncul gejala. Gejalanya apa? Wajah perot, pelo, cadel, lemah, gerakannya lemah setengah, ataupun gedibel, ataupun kesemutan, atau sakit kepala, kemudian geliang, kayak muter gitu kayak mau jatuh ya, atau malah itu tadi semua nggak ada tapi bingung, tiba-tiba bingung mau ngendikan apa kok di sini tuh udah ada tapi nggak nyambung, mau keluar tuh nggak bisa. Itu ciri-ciri dari gejala stroke. Nah nanti kalau udah kayak gitu harus ngapain tuh kita tuh ya, lebih baik jangan lama-lama di rumah, lebih baik langsung dibawa ke pusat layanan kesehatan, puskesmas. Nanti kalau dari puskesmas nanti akan dirujuk ke rumah sakit, atau langsung dirujuk aja ke rumah sakit lewat UGD, ampun teng poliklinik ya. Ngeten niku, karena semakin cepat ditangani diharapkan gejalanya itu tidak akan terus memburuk. Mungkin nek pun memburuk, mungkin ndak angel le fisioterapi, angel le ngobati ngeten niku, nggih. Ngeten niku Bapak Ibu, dan saya nitip pola hidup sehat daharipun nggih. Obatnya diunjuk, rutin kontrol. Ngeten niku. Nggih Bapak Ibu. Nggih. Matur nuwun sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya kami berada di Puskesmas Pakis untuk mensosialisasikan layanan kesehatan terkait materi stroke. Mungkin saya tutup acara pada pagi hari ini. Terima kasih atas waktunya sudah menyempatkan hadir. Semoga ilmu yang diberikan dari Dr. Tantra bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri acara pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.